Sampah meningkat lebih dari 14 kali, penggemar K-pop marah karena album Jungkook, BTS, dan Seventeen dibuang ke jalanan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan K-pop semakin mendapat kritik karena merilis beberapa versi dari album yang sama dan punya lusinan atau lebih photocard berbeda untuk dikumpulkan oleh penggemar di album itu. Praktek ini tidak hanya menyebabkan inflasi penjualan album, tapi juga menimbulkan masalah sampah yang sangat besar karena para penggemar membuang album-album mereka. Begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, entah itu berupa photocard atau kesempatan untuk fan call dengan sang idola. Pada titik ini, kamu mungkin sudah melihat gambar bertonton album K-pop dibuang di jalan atau di tempat lain. Dalam beberapa berita terbaru mengenai masalah yang sedang berlangsung ini, para penggemar mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan mereka melihat banyak album solo BTS Jungkook Golden dibuang di tempat-tempat seperti di kamar mandi dan lokasi lain yang tampaknya acak. Terjemahannya berbunyi, "Bukan ini, album Jungkook kami yang berharga semuanya dibuang ke kamar kecil." Sebagian besar album-album ini sudah tidak dilapisi plastik yang menunjukkan bahwa photocardnya sudah diambil, dan itulah sebabnya album-album itu dibeli secara massal. Album terbaru Seventeen Is Right Here, terlihat dalam situasi yang sama. Banyak sekali album yang telah diambil fotonya dibuang begitu saja untuk ditangani orang lain. Dalam kasus mereka, netizen sangat skeptis mengenai berapa banyak album yang mereka jual akhir-akhir ini. Seventeen telah memecahkan rekor penjualan untuk beberapa waktu belakangan ini, tapi banyak orang mengira angka itu terlalu tinggi karena banyaknya yang dibuang. Data baru telah dikumpulkan mengenai limbah yang dihasilkan oleh perusahaan hiburan Korea. Menurut salah satu sumber, sampah album K-pop telah meningkat sebanyak 14 kali lipat dalam 6 tahun terakhir. Selain itu, 3 perusahaan paling boros adalah Hype Label, JYP Entertainment, dan Kakao Entertainment. Terjemahannya berbunyi, limbah album label K-pop meningkat 14 kali lipat dalam 6 tahun. Hype, JYP, dan Kakao di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Mengenai retribusi limbah, 11 label rekaman membayar lebih dari 190 juta won pada 2020. Hype membayar paling banyak sebesar 130 juta won, diikuti JYP sebesar 27 juta won. Tentu saja, bukan hanya Jungkook dan Seventeen yang mengalami masalah ini. Netizen membagikan contoh album lain yang dibuang dalam jumlah lusinan baru-baru ini, memperjelas bahwa ini adalah masalah bagi industri K-pop secara keseluruhan dan sesuatu perlu dilakukan untuk mengatasinya. Sementara itu, netizen menyerukan investigasi diluncurkan terhadap semua grup Hype setelah tuduhan manipulasi grafik meledak. Pada hari pertama persidangan antara Hype dan Min Hee-jin dari Edor, dia membuat tuduhan yang mengejutkan. Min Hee-jin mengklaim bahwa dia telah menolak saran Hype untuk membeli album New Jeans secara massal, sehingga memicu konflik di antara mereka. Dia menyebutkan metode manipulasi grafik baru yang telah digunakan Hype untuk melewati sifat ilegal dari Sejegi murni. Menyebutkan pembelian di muka, Hype diduga akan membeli album dalam jumlah besar dari pengecer untuk membantu meningkatkan angka penjualan minggu pertama. Mereka kemudian akan mengembalikan uang itu ke pengecer, tetapi membuat kesepakatan untuk tanda penggemar dengan pengecer sehingga stoknya habis. Hal ini karena fansign adalah metode untuk menjual banyak album, tapi biasanya hanya dilakukan di akhir siklus promosi, sehingga tidak ada gunanya mendongkrak angka penjualan di minggu pertama. Angka penjualan minggu pertama penting dalam citra artis sebagai grup populer. Laporan menyebut metode ini sebagai sajegi pembelian di muka. Meskipun sajegi murni mengacu pada nomor palsu dan ilegal, metode pembelian di muka ini adalah celah untuk menghindari ilegalitas sajegi murni. Tuduhan eksplosif Min Hee-jin pasti akan memerlukan penyelidikan terhadap Hype setelah perseteruan dengan tujuan akhir. Mengenai informasi baru-baru ini, netizen telah menyuruhkan agar penyelidikan dilakukan terhadap Hype dan semua kelompok yang menantang mereka. Hal ini sebagian karena Min Hee-jin menyarankan agar Hype juga mengeluarkan saran serupa kepada grup lain, mengingat mereka ingin dia melakukan hal tersebut untuk New Jeans juga. Sementara itu, gaslighting, manipulasi, feminisme, inilah dari hari pertama Min Hee-jin dan Hype yang eksplosif di pengadilan. Hari pertama Min Hee-jin di pengadilan dalam sidang perintah pengadilan terhadap Hype telah berakhir. Pada tanggal 17 Mei, Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengadakan sidang atas perintah Min Hee-jin terhadap Hype. Sebelumnya, Min Hee-jin mengajukan perintah itu setelah Hype memintanya mundur dari perannya sebagai CEO Edor.
Pada hari itu, Hype melontarkan rentetan tuduhan baru terhadap Min Hee-jin, sementara CEO Edor membalas dengan tuduhannya sendiri. Klaim yang paling mengejutkan tercantum adalah yang pertama, Hype menuduh Min Hee-jin menyalahkan New Jeans. Dalam persidangan, Hype menuduh bahwa sosok keibuan Min Hee-jin hanyalah topeng belaka. Agensi mengklaim bahwa Min Hee-jin benci bekerja dengan New Jeans dan dalam beberapa kesempatan mengklaim bahwa para anggota lemah mental dan tidak boleh diperlakukan sebagai artis. Agensi melanjutkan mengklaim bahwa Min Hee-jin menyulut para anggota dan ingin mereka tunduk padanya. Perlu dicatat bahwa Hype tidak memberikan bukti yang dapat diterima atas klaim mereka, tapi agensi itu menawarkan dugaan pesan teks yang rilisnya berhasil ditolak oleh Edor. 2. Hype mengklaim Min Hee-jin menganut shamanisme, mengandalkan dukun untuk membuat keputusan. Hype kemudian mengklaim bahwa Min Hee-jin selalu mengandalkan dukun. Menurut pihak label, Min Hee-jin debut setelah Le Sserafim bukan karena Bang Si-hyuk mengingkari janji, melainkan karena Min Hee-jin telah berkonsultasi dengan dukun dan memilih tanggal debut yang lebih belakangan. Edor menolak semua klaim yang dianggap konyol. Hype tidak memberikan bukti apapun atas klaim mereka. 3. Hakim tegur Hype arahkan label tetap pada fakta hukum. Menurut laporan, setelah Hype membuat klaimnya tentang dugaan kepatuhan Min Hee-jin terhadap shamanisme, hakim menegur label tersebut dan memerintahkan mereka untuk tetap berpegang pada fakta hukum ketika dimintai bukti yang mendukung klaim Hype seputar perjanjian pemegang saham dan hak suara. Pengacara Hype menyebutkan kurangnya preseden hukum. 4. Hype mengklaim Min Hee-jin telah bertemu dengan investor luar untuk membebaskan Edor dari Hype. Laporan menyatakan bahwa pengacara Hype mengklaim bahwa Min Hee-jin telah bertemu dengan beberapa investor, firma pemodal Ventura, dan analis luar untuk merencanakan pengambil alihan Hype. Menurut Hype, Min Hee-jin juga telah meminta hak untuk mengakhiri kontrak eksklusif New Jeans dengan Edor. 5. Keluhan internal Min Hee-jin adalah tentang pembelian massal album Hype untuk manipulasi tanggal lagu. Yang paling memberatkan pada hari ini adalah klaim Min Hee-jin bahwa dia telah menolak saran Hype untuk membeli album New Jeans secara massal. Menurut pengacara Min Hee-jin, taktik itu disarankan kepada Min Hee-jin oleh Hype, dan penolakan Min Hee-jin memicu konflik. Dalam sebuah pernyataan, Min Hee-jin mengecam Hype karena gagal mengambil tanggung jawab sosial sebagai CEO sebuah perusahaan hiburan dan mengklaim bahwa tindakan tidak bermoral perusahaan itu merugikan New Jeans. Hype telah merilis email sebelumnya yang dikirim ke Min Hee-jin yang menulis bahwa Hype tidak berpartisipasi dalam pembelian massal dan memintanya untuk menahan diri dari tuduhan tidak berdasar. 6. Hype sedang menegosiasikan penyelesaian kepada produser New Jeans atas plagiarisme Le Sserafim dan Elite. Outlet berita melaporkan bahwa produser asing yang bekerja sama dengan Edor saat ini sedang mendiskusikan dengan Hype untuk mengkompensasi plagiarisme yang dilakukan oleh Le Sserafim dan Elite. 7. Hype mencoba menyabotase sponsor New Jeans dengan merek mewah terkenal, lebih mengutamakan grup lain daripada New Jeans. Selama persidangan, dilaporkan bahwa Hype telah mengatakan kebohongan yang berbeda kepada Edor di rumah desainer terkenal atas sponsornya. Menurut Edor, tim sinergi merek internal Hype telah kedapatan lebih menyukai artis atau grup New Jeans, dan baru pada saat itulah Edor dapat mencapai kesepakatan. 8. Hype dituduh lebih menyukai artis lain daripada New Jeans. Sepanjang persidangan, Edor mempertahankan klaimnya bahwa Hype lebih menyukai artis daripada New Jeans. Edor memberikan contoh favoritisme Hype terhadap grup seperti Le Sserafim dan Elite, termasuk penampilan Elite mendatang di acara JTBC Knowing Bros pada minggu yang sama dengan album mendatang New Jeans. 9. Siapa yang didukung New Jeans? Edor mengungkapkan di pengadilan bahwa anggota New Jeans telah menyatakan ingin bersama Min Hee-jin. Para anggota juga dikabarkan takut dengan kemungkinan jeda panjang yang direncanakan oleh Hype. Pengacara CEO Edor kemudian mengungkapkan bahwa anggota New Jeans takut dengan rencana Hype yang akan menghentikan mereka selama 18 bulan. Setelah 16 April, Hype menyebutkan jeda panjang untuk New Jeans. Min Hee-jin dan para anggota ketakutan dengan hal ini. Pemberhentian Min Hee-jin akan membawa kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi mereka sendiri, New Jeans, Edor, dan Min Hee-jin. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.